Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dzambun yughfaru wa dzambun la yughfaru wa dzambun yujaza bihi. Fa amma dzambul ladzi la yughfaru fasyirku billah. Wa amma dzambul ladzi yughfaru fa amaluka bainaka wa baina rabbika. Wa amma dzambul ladzi yujaza bihi fadzulmuka akhaka. Kata Rasulullah, dosa itu terbagi tiga. Yang pertama adalah dosa yang ada ampunannya. Yang kedua adalah dosa yang tidak diampuni. Yang ketiga adalah perbuatan dosa yang akan dibalas dengan pembalasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, ada tiga macam jenis dosa. Dosa terbagi menjadi tiga macam, kata Nabi. Yang pertama adalah dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Yang ketiga adalah dosa yang akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat. Apa saja? Yang pertama, fa amma dzambul ladzi la yughfaru fasyirku billah. Adapun dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Musyrik, menyekutukan Allah, kesyirikan, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali sebelum akhir hayatnya dicabut nyawa oleh malaikat Allah, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala taubatan nasuha. Wa amma dzambul ladzi yughfaru fa amaluka bainaka wa baina rabbika. Adapun dosa yang tidak diampuni tadi adalah dosa menyekutukan Allah. Adapun dosa yang kedua, dosa yang diampuni adalah dosa yang berkaitan dengan amal ibadah kita kepada Allah. Contoh misalnya kita ninggalin sholat, itu kalau kita bertobat sama Allah taubatan nasuha masih bisa diampunin tuh. Begitu juga dengan dosa kita melakukan kemaksiatan yang lain, ya, selain daripada perbuatan musyrik. Karena kata Allah dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa syirik, tetapi Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Lihat, saya ulangin. Kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, dosa terbagi tiga. Yang pertama adalah dosa yang diampunin oleh Allah Subhanahu wa dosa yang tidak diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah, dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dosa yang mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Dosa terbagi tiga kata Rasulullah, dzambun yughfaru wa dzambun la yughfaru wa dzambun yujaza bihi. Dosa yang diampunin sama Allah, dosa yang tidak diampunin sama Allah, dan dosa yang akan mendapatkan pembalasan yang setimpal nanti dari Allah Subhanahu wa taala. Fa amma dzambul ladzi la yughfaru fasyirku billah. Adapun dosa pertama yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa syirik menyekutukan Allah. Wa amma dzambul ladzi yughfaru fa amaluka bainaka wa baina rabbika. Adapun dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal ibadah seorang hamba kepada Allah. Salat, puasa, zakat, haji, umroh, sedekah. Kalau ada kelalaian di dalamnya atau kita melakukan kemaksiatan, perbuatan dosa selain daripada syirik menyekutukan Allah, maka kalau kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha, maka Allah akan ampuni kesalahan kita. Allah katakan dalam Al-Qur'an, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik menyekutukan Allah, tetapi Allah mengampuni perbuatan dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Makanya jangan sampai kita melakukan perbuatan dosa syirik menyekutukan Allah. Ada penyebab-penyebab seseorang itu bisa murtad karena melakukan praktek ataupun dosa syirik. Dan murtad ini ada beberapa bagian.
Ada seseorang murtad disebabkan ucapan. Tanpa dia sadari ucapan yang dia ucapkan itu bisa menyebabkan dia murtad, keluar dari Islam. Seperti ucapan Allah tidak adil sama saya. Itu kalau diyakini di dalam hatinya Allah tidak adil kepada dia, maka dia bisa dikategorikan keluar dari Islam secara ucapan. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha adil. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Walakin kanu anfusahum yadlimun, kata Allah, tetapi manusia itu sendirilah yang mereka menzalimi diri mereka sendiri. Allah enggak pernah zalim kepada hambanya. Wa ma rabbuka bidzalamin lil abid. Allah Subhanahu wa taala, Tuhanmu tidak pernah zalim kepada hambanya. Kita sendiri yang sering zalimin diri kita. Makanya kita diajarin baca doa sama Nabi. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, Tuhan kami, sungguhnya kami berbuat zalim kepada diri kami sendiri. Wa ilam taghfir lana wa tarhamna. Seandainya Engkau tidak ampuni kami dan Engkau sayangi kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Kita yang sering zalim sama diri kita. Allah mah enggak pernah zalim, Allah mah adil. Makanya jangan sampai kita tuh keluar dari Islam, murtad dengan sebab ucapan kita. Ada lagi murtad secara perbuatan, percaya dengan sesuatu yang memberi kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala, padahal yang memberikan kekuatan adalah Allah. La haula wala quwata illa billah. Enggak ada daya dan upaya, enggak ada kekuatan selain pertolongan dari Allah. Ada lagi yang namanya murtad secara keyakinan. Kalau tadi kan murtad secara ucapan, ada murtad secara perbuatan, ada murtad secara keyakinan. Ini bahaya juga, meyakini sesuatu dan sesuatu itu adalah sesuatu yang dia yakini melebihi Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita sadari, manusia banyak sekarang yang meyakini tempat sandaran selain Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu maha cemburu. Ketika ada hambanya yang bersandar kepada manusia, maka Allah akan mengambil sandaran orang tersebut, agar orang yang bersandar itu hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan bersandar kepada makhluk, tetapi kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tempat kita untuk kembali, tempat kita meminta, tempat kita memohon, tempat kita bertawakal, berpasrah diri, hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang ketiga, wa amma dzambul ladzi yujaza bihi fadulmuka akhaka. Adapun dosa yang akan mendapatkan balasan yang setimpal nanti di hari kiamat dari Allah Subhanahu wa taala adalah kezaliman yang kau lakukan terhadap orang lain. Mengambil hak orang, merugikan orang, menipu orang, utang agak dibayar, mencaci maki, menghina orang, menjatuhkan harga dirinya, membicarakan aib keburukannya. Itu semua akan dibalas dengan pembalasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul kiamah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan jadi orang yang Nabi katakan membawa amal ibadah sebanyak gunung, tetapi di dunia suka mencaci maki, menghina, menyakiti hati orang, menjatuhkan harga diri orang, menipu orang, mengambil hak orang lain, menzalimi orang, membicarakan aib keburukan orang, yang pada akhirnya semua orang-orang itu meminta pertanggungjawaban. Akhirnya kebaikan yang dia punya dilimpahkan kepada mereka yang pernah dizalimi di dunia. Itu kalau punya kebaikan, kata Nabi. Kalau nggak punya kebaikan, maka keburukan orang-orang yang dizalimi dilimpahkan kepada orang yang menzaliminya, yang pada akhirnya membawa orang itu terseret masuk dalam nerakanya Allah. Itulah orang yang bangkrut, kata Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Hadis riwayat Imam Tabrani. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari segala macam bentuk dosa. Mau itu dosa yang diampunin kek, dosa yang kagak diampunin, apalagi, dan juga dosa yang dapat balasan yang setimpal. Na'udzubillah min dzalik.